Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai TOPSIS atau Technique for Other Reference by Similarity to Ideal Solution. Ini merupakan tugas mata kuliah analisa sistem keputusan dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Tugas ini disusun oleh Julius Indra Kurniawan, Catur Akhiryanto Anwarudin, Denny Dwi Hardianto, Denny Sepdiana, dan Aloysius Prima Fajar Nugroho. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Cina bernama Yuan dan Huang tahun 1981. Ide dasarnya adalah alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Tahapan dalam metode TOPSIS yaitu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi, kemudian membuat matrik keputusan yang ternormalisasi berbobot, kemudian membuat matrik solusi ideal positif dan ideal solusi negatif, menentukan jarak nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Tahapan dalam metode TOPSIS, kita menggunakan definition metrik mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi dengan kriteria yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita akan membuat sebuah matrik D dengan XMN menyatakan performansi dari perhitungan untuk alternatif ke M, atribut ke N. Nah, langkah realnya, langkah kerja metode TOPSIS, langkah pertama adalah membangun decision metrik D dengan M alternatif dan N kriteria yang dapat dilihat dengan matrik sebagai berikut. Jadi ini adalah matriknya, kita awalnya menciptakan matrik ini. M alternatif dan N kriteria. Seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membangun normalized decision matrix R. Setiap elemen dari matrik D dapat dinormalkan dengan persamaan. Jadi kita membangun matrik baru, matrik R, dengan komponen-komponen berasal dari matrik yang sebelumnya, yaitu matrik D. Caranya bagaimana? Adalah dengan menjumlahkan setiap komponen dari matrik D tadi dikuadratkan, diakar setengahkan. Seperti itu. Dikalikan dengan komponen dari matrik D tersebut. Selanjutnya kita membangun weighted normalized matrix. Caranya adalah dengan memberikan pembebanan pada matrik yang kita punya, dengan cara mengalihkan matrik yang kita punya tadi RIJ dengan komponen pembebanannya. Langkah keempat yaitu menentukan positive ideal solution atau PIS, A+, dan negative ideal solution NIS atau A-. PIS dan NIS ini dikalkulasikan dengan normalized weighted rating menggunakan persamaan 6 dan 7. Untuk menentukan positive ideal solution, kita mencari nilai terbesar dalam matrik tersebut. Nanti akan didapat nilai V1 plus, V2 plus, sampai Vm plus. Sedangkan untuk negative ideal solution, kita akan mencari nilai minimal paling kecil dari matrik tersebut. Yaitu kita akan mendapatkan V1 minus, V2 minus, sampai Vm minus. Langkah selanjutnya adalah menghitung separation measure dengan menggunakan Euclidean distance. Separation dari setiap alternatif dari PIS atau D+ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 8. Sedangkan untuk setiap alternatif dari NIS atau D- dapat dihitung dengan persamaan 9. Jadi kita akan mengurangkan dari matrik V tadi. Untuk nilai positifnya atau nilai maksimalnya yaitu VIJ dikurangi dengan nilai maksimal dari VJ dipangkat 2-kan, kemudian dipangkat tengahkan atau diakar. Begitu juga dengan DI-. Kita akan menjumlahkan VIJ dikurangi dengan nilai minimumnya dikuadratkan, kemudian diakar atau dipangkat setengahkan. Selanjutnya langkah 6 adalah menghitung relative closeness dari ideal solution. Closeness alternatif A1 untuk A+ dan dikalkulasikan dengan persamaan 10. Jadi kita akan mendapatkan relative closeness yaitu dengan cara DI- dibagi dengan DI- plus DI+. Kita akan mendapatkan
serangkaian urutan, dan di situ kita bisa menentukan jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Untuk lebih jelas, mari kita memulai dengan contoh kasus. Kita akan menyelesaikan sebuah contoh kasus dengan menggunakan TOPSIS. Kita akan menyeleksi 5 dari 10 mahasiswa penerima beasiswa. Kampus mempunyai 4 kriteria, yaitu indeks prestasi kumulatif atau IPK, kita notasikan dengan C1. Jumlah SKS yang sudah ditempuh, kita notasikan dengan C2. Jumlah tanggungan orang tua, kita notasikan dengan C3. Dan pendapatan per bulan orang tua, kita notasikan dengan C4. Ini adalah data beasiswa tersebut. Ada Amir, Budi, Citra, sampai dengan Joko. Misalkan Amir dia mempunyai IPK 3,68 dengan 98 jumlah SKS, dan jumlah orang yang ditanggung orang tua Amir adalah 4 orang dengan penghasilan 1.500.000 per bulan. Langkah pertama, kita akan membangun division matrik D dengan M alternatif dan N kriteria yang dapat dilihat sebagai matrik berikut ini. Nah, kita akan notasikan penghasilan orang tua ini dengan menggunakan fungsi if yang ada di Microsoft Excel. If penghasilan orang tua lebih besar 4 juta, maka dia bernilai 1. Lebih besar 4 juta, maka dia bernilai 1. If penghasilan orang tua lebih besar 3 juta, maka dia bernilai 2. Nilai 2. Jika penghasilan orang tua lebih besar daripada 2 juta, dia bernilai 3. Jika lebih besar dari 1 juta, maka dia bernilai 1. Atau jika di bawah 1 juta, maka dia bernilai bernilai 4. Apabila tidak atau di bawah 1 juta, dia bernilai 5. Ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dapat kita cek. Penghasilan orang tua Amir adalah 1,5 juta. 1,5 juta berarti nilainya 4. Ya. Penghasilan Joko, orang tua Joko 5 juta berarti nilainya 1. Ya, tepat. Langkah kedua, kita akan membangun normalized division matrik R. Setiap elemen dari matrik D dapat dinormalkan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu R1, R2 ini sampai RM1 dan RMN ini dari XIJ dikali dengan jumlah komponen-komponen XIJ kuadrat dipangkatkan minus setengah. Jadi kita menggunakan rumus yang ada di matrik. Yang di sini adalah ini dikali dengan 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2
Ini pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 ditambah 3,9 pangkat 2 ditambah 3,7 pangkat 2 ditambah 3,59 pangkat 2 ditambah 3,43 pangkat 2 ditambah 3,19 pangkat 2 ditambah 3,28 pangkat 2 ditambah 3,8 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dalam kurung, kita tambahin kurung satu lagi, pangkat kurung buka minus setengah, minus 1/2 ya. Nah, kita tinggal menarik ke bawah, kita cek. Nah, matrik tersebut, nah, agar matrik tersebut tidak menurun ke bawah, kita berikan tanda sebelum tanda dolar. Tetapi sebelumnya kita tarik ke sini semua, tarik ke kanan agar mempunyai rumus yang sama. Kita cek. Kita cek rumusnya. Nah, rumus yang sama. Sini ya benar. Sehingga ini kita kasih tanda dolarnya. Kita cek ya, misalnya kita cek ini ya. Kita cek ini. Seharusnya dia tidak turun seperti ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita harus memberikan tanda dolar pada matrik yang ada sebelumnya. Tanda dolar ini berfungsi agar tidak bergerak. Tarik ke bawah, kita cek sekali lagi. Ya, udah benar. Yang sama pula kita memberikan tanda dolar untuk masing-masing kolom pada matrik ini, sehingga jika kita cek, nah, dia tepat berada di kolomnya masing-masing. Ya, kita cek berada di kolomnya masing-masing. Berada di kolomnya masing-masing, biru ya. Langkah ketiga adalah kita membangun weighted normalized matrix. Dalam kasus ini matrik P yang diberikan dengan weight atau pembobotan setiap elemen dari matrik dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut ini di bawah ini. Nah, di sini kita bisa menetapkan berapapun bobot. Nah, dalam kasus ini saya memberikan bobot untuk C1 itu lebih tinggi, yaitu prestasi kumulatif yang tertinggi. Dia mempunyai bobot yang paling tinggi, diikuti dengan yang kedua adalah C2 atau jumlah SKS yang sudah ditempuh, dan bobot penghasilan orang tua kita berikan 15. Kalau dijumlah, bobot ini seharusnya 100% atau 1. Ya, 100%. Oke. Caranya adalah dengan mengalihkan antara bobot dengan matrik yang ada. Oke. Nah, kita lihat fungsi sama dengan bobot dikalikan dengan matriknya, dikalikan dengan besar matriknya.
Ya. Agar bobot ini tidak bergerak, maka kita berikan tanda dolar. Kita tinggal tarik ke bawah. Ya. Begitu juga dengan matriks sebelahnya adalah sama dengan dikali dengan matriks. Tarik ke sana. Sebelum kita tarik ke bawah, kita berikan tanda dolar. Kita cek yang paling bawah apakah benar. Ya, benar, 25% kali 0,098. Selanjutnya kita berikan tanda dolar. Dan matriks terakhir kan tanda dolar. Ini adalah matrik V. Setelah kita memberikan pembobotan pada matrik yang didapatkan matrik V, ini matrik V, maka kita melakukan langkah keempat, yaitu menentukan nilai positif ideal solution atau PIS, A plus dan negatif ideal solution NIS atau A minus. PIS dan NIS ini dikalkulasikan dengan normal expected rating menggunakan persamaan sebagai berikut ini. Jadi nilai PIS ini untuk nilai PIS-nya itu adalah maksimum nilai I VIJ dengan J elemen dari J untuk V1 plus, V1, V2 plus, V3 plus sampai Vm plus. Begitu juga NIS itu dari nilai minimum I. Nah, kalau kita menggunakan Excel maka kita akan bermudah dengan fungsi maksimal. Fungsi max maksimal nilai yang ada pada kolom ini. Ya. Ini adalah nilai maksimalnya dan nilai minimalnya kita menggunakan fungsi min. Kita dapatkan, kita tinggal menarik ke kanan, Ini adalah nilai PIS dan nilai NIS yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mengerjakan langkah 5. Langkah 5 adalah menghitung separation measure menggunakan Euclidean distance. Separation dari setiap alternatif dari PIS, D plus dan NIS, D minus dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. DI plus itu adalah jumlah dari VIJ dikurangi VJ minus kuadrat di akar, di mana I adalah 1 sampai M. Sedangkan D minus adalah jumlah dari VIJ dikurangi VI minus kuadrat pangkat diakarkan, di mana I adalah 1 sampai M. Seperti itu ya. Kita copy terlebih dahulu. Kita laksanakan jadi VIJ dikurangi nilai VJ plus. VJ plusnya adalah nilai ini. VJ plusnya adalah nilai ini. Ini VJ plus berarti sama dengan nilai ini dikurangi dengan, kita kopikan dulu matrik yang ada di sini. Ya, nilai D plusnya adalah nilai ini dalam kurung dikurangi dengan nilai plus
dengan nilai plus sesuai dengan rumus ini dikurangi dengan nilai VC nya minusnya dikuadratkan ditambah nilai ini dikurangi dengan nilai ini dikuadratkan ditambah nilai ini dikurangi dengan nilai ini dikuadratkan ditambah nilai C4 atau F110 dikurangi dengan 0,0580 dikuadratkan dikurung pangkat setengah pangkat dalam kurung 1/2 ya. Kita tinggal narik ke bawah ya agar tidak berubah, agar ini tidak berubah kita ulang dulu. Agar tidak berubah kita berikan nilai dolar. Kita cek salah satu nilainya ya betul. Dengan cara yang sama kita menentukan nilai D minusnya, yaitu adalah nilai ini dalam kurung nilai ini dikurangi dengan NIS minimum dikurangi pangkat 2 kurung 2 kali ditambah dikurangi ini pangkat 2 ditambah kosong dikurangi pangkat 2 dalam kurung pangkat setengah 1/2. Bentar. Ya. Kita tinggal tarik ke bawah, tapi sebelumnya kita berikan tanda ini, tanda dolar. Agar tidak bergerak.
Nah, kita mendapatkan D plus dan D minusnya. Langkah berikutnya kita mencari nilai relative closeness-nya dengan cara DI minus dibagi DI minus plus DI plus. Nah, sebelumnya kita copy terlebih dahulu matrik yang sudah jadi value. Nah, kita copy terlebih dahulu matrik yang sudah jadi. Nah, sama dengan rumusnya DI minus ini dibagi ini plus ini plus kurang H127 Bentar. Dapatkan RC plus, kita dapatkan RC plus, kemudian kita mencari urutan alternatif secara descending order menggunakan RC plus tersebut. Ya, kita copy terlebih dahulu semua. Jadi ini sebenarnya sudah ada ranking, cuman kita akan kesulitan untuk melihat rankingnya ada di sini. Kita menggunakan fungsi yang ada di Excel. Rank nilai ini, koma untuk kriteria yang ada di sini, koma kita descending 0, enter. Ya, oke, salah ya. Kita coba cek lagi. Oh, ada yang bergerak. Jadi kita perlu kasih bintang, perlu kasih tanda dolar. E141 kita kasih tanda dolar agar tidak bergerak. Ya, kita dapatkan hasilnya. Jadi ini adalah aplikasi dari Topsys. Kita dapatkan yang ranking pertama adalah Amir, yang kedua adalah Budi, ketiga adalah Citra, keempat adalah Fajar, Galang, dan kelima adalah Ical. Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan beasiswa. Demikian metode Topsys. Sangat mudah bukan? Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.